Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman semua? Apakah hari ini sudah masuk semua? Atau mungkin ada yang belum masuk atau sedang sakit? Alhamdulillah baik. Sepertinya sudah lengkap. Oke, oke sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilakan. Baik, berdoa selesai. Oke teman-teman semua, di sini sebelum kita melanjutkan materi pada hari ini, ada yang masih ingatkah tentang materi terpeninggal? Saya nggak ingat, Bu. Oke, jadi materi kita minggu ini tetap ya sejarah, tapi kita lebih khususnya namanya sejarah lokal. Dari teman-teman semua ada yang tahu sejarah lokal? Lokal berarti asli daerah itu sendiri kan? Oke, sangat tepat ya. Kalau lokal itu memang asli dari daerah itu sendiri. Tapi kalau ada namanya sejarah pasti berhubungan dengan masa lalu. Jadi sesuatu yang terjadi pada masa lalu, namun khusus pada lingkungan atau wilayah itu sendiri. Jadi meskipun kita sudah ada di masa sekarang, itu apa sih kenapa sih penting penting enggaknya kita tahu masa lalu itu sebenarnya penting ya, soalnya Penting. kan masih berhubungan dengan masa yang sekarang. Nah, termasuk secara lokal, jadi pentingnya belajar secara lokal meskipun kita sudah di masa sekarang atau di zaman now, itu sangat perlu kita tahu. Dan sebenarnya masih banyak orang-orang yang masih belum tahu tentang sejarah lokal. Nah, saya di sini ada contoh nih, gambar. Bisa dilihat teman-teman, ada yang tahu nggak ini gambarnya apa? Hmm, candi, Tahu? candi bukan? Candi kayaknya. Iya, benar sekali. Ini gambar dari candi. Ada yang tahu ini candi apa? Nggak tahu. Oke, di sini Kamu sih? ada gambar candi. Lebih tepatnya ini gambar dari Candi Badut. Tahu Oh, Candi Badut ada di daerah mana? candi Batut. Lupa. Ini ada tulisannya. Peninggalan kerajaan dari Kerajaan Kanjuruhan di Desa Kartosugi, Kabupaten Malang ini. Tepatnya ada di daerah Dau, di daerah Kabupaten Malang. Nah, kan ini ada namanya peninggalan Kerajaan Kanjuruhan. Itu berarti kan termasuk sejarah lokal. Jadi adanya kerajaan di sekitar Jawa Timur. Nah, ternyata candi ini berusia
Oke. Selanjutnya kita akan melihat video YouTube. Mohon teman-teman untuk disimak ya. Kemaharajaan Medang berkembang hebat semasa pemerintahan Rakai Kayuwangi Dialogapala, putra bungsu Rakai Pikatan dan Pramudiawardhani yang mewariskan pada kita Candi Borobudur, Prambanan, dan Candi Megah lainnya. Menurut prasasti Mantiasi, penguasa berikutnya adalah Sri Maharaja Rakai Watuhumalang. Namun, dua prasasti lainnya, yakni prasasti Mungku Antan dan prasasti Pokdulur, memunculkan dua nama Maharaja, yakni Maharaja Rakai Gurunwangi dan Rakai Limus Dyah Dewendra. Nampaknya, di akhir kekuasaan Rakai Kayuwangi, Kemaharajaan Medang dilanda perebutan tahta dan perang saudara. Hingga muncullah Maharaja Rakai Watugura Dyah Balitung yang berhasil menyatukan kembali kerajaan Medang. Tidak hanya itu, kepiawaian Dyah Balitung memampukan Medang melancarkan ekspedisi militer ke arah timur. Ia pun menggempur sebuah kerajaan tertua di Jawa Timur yang nama keratonnya adalah Kanjuruhan. Saking tuanya, kerajaan ini telah berdiri jauh sebelum kerajaan Janggala, Kadiri, Singhasari, bahkan Majapahit eksis di tanah Jawa. Yuk, kita meluncur ke satu-satunya peninggalan kerajaan kecil yang epik ini, yakni Candi Badut di Kota Malang. Jalan menuju Candi Badut lumayan naik turun. Candinya sendiri agak tersembunyi di tengah padatnya pemukiman warga. Itu dia, langsung terlihat ya. Bahannya full batu andesit dan membuat saya teringat ada gaya percandian di Jawa Tengah. Dugaan saya, atapnya berbentuk sikara, yakni meruncing ke atas, namun sudah lenyap. Yang tersisa saat ini hanya kaki dan badannya saja. Lapi atau alas Candi Badut bertingkat 3. Batur yang menyangga candi sangat tinggi serta lebar membentuk Pradak Sinapata atau selasar untuk memutari candi searah jarum jam. Di sisi barat yang merupakan bagian depan candi terdapat tangga lengkap dengan pipi berbentuk sulur. Di masing-masing pipi tangga tidak ditemukan miniatur candi, tetapi ada ukiran kinara bergaya realis. Jelas ya, kinara-kinari adalah makhluk surgawi berbadan setengah manusia, setengah burung. Lihat, gerti muka atau wajah raksasa pada gawang pintunya tidak berhang bawah serta terkesan lucu. Tak hanya itu, gerti muka juga kita jumpai di pangkal sulur pipi tangga. Candi Badut memiliki antarala, yakni lorong pintu masuk yang menjorok. Dan terakhir, lihat perbingkaiannya. Ada pelipis datar, magma atau teratai, dan kumuda atau setengah lingkaran. Semua elemen ini adalah bukti bahwa Candi Badut berasal dari masa klasik tua. Ya, kurang lebih dari abad 8 hingga 10 Masehi. Yuk, kita masuk. Setelah melewati antarala, kita langsung menemukan ini, sebuah ruangan berisi lingga yoni. Jadi jelas ya, Candi Badut beraliran Siwa. Nah, di sini juga ada beberapa relung kecil yang sangat mengingatkan saya pada candi-candi klasik tua di Jawa Tengah. Misalnya Candi Plausan. Yuk, kita keluar lagi untuk melihat petunjuk yang ada di badan candi. Di kedua sisi pintu masuk terdapat relung Arca Mahakala dan Nandiswara, yakni dua pengawal Dewa Siwa. Nah, di relung sisi utara ada Arca Durga Mahesa Suramardini, yakni pasangan atau sakti Dewa Siwa yang berkekuatan menghancurkan sifat-sifat asura atau kejahatan dalam diri kita. Sayang ya, kepalanya sudah hancur. Relung di sisi timur seharusnya berisi Ganesha, putra Dewa Siwa yang berkepala gajah. Sementara relung sisi selatan seharusnya dijaga Arca Agastya, penyebar agama Siwa yang sangat dihormati. Naasnya nih, semua arca selain Durga tadi sudah raib. Kira-kira kemana ya mereka? Saya semakin penasaran. Kompleks candi yang demikian lengkap ini sebenarnya dibangun kapan dan oleh siapa? Pada tahun 1921, seorang petugas Hindia Belanda, Maureen Breker, berhasil mengenali Candi Badut yang masih tertimbun material tanah. 4 tahun kemudian, pemerintah Hindia Belanda melakukan pemugaran dan mengawali rangkaian penelitian terhadap candi ini. Mayoritas sejarawan menduga Candi Badut dibangun oleh Raja Gajayana dari Kerajaan Kanjuruhan. Hal ini didasarkan pada prasasti Dinoyo. Di dalamnya ada nama Raja Gajayana dan Kerajaan Kanjuruhan. Oke teman-teman semua, tadi kan kita udah melihat cuplikan nih dari YouTube yang sudah saya tampilkan ya dari beberapa video tadi. Ya sebenarnya satu video ya, tapi saya beberapa materi yang kita dapatkan dari satu video. Jadi saya di sini ada games atau kuis sih sebenarnya. Nah, kuis ini nanti saya mau kalian menjawab ya, memilih dan menjawab berkaitan dengan materi yang kita bahas hari ini. Nah, di sini ada ketuk setiap kotak secara giliran untuk membukanya dan mengungkapkan benda di dalamnya. Nah, ini nanti kalian memilih satu kotak ya. Nanti dalam kotak itu ada sebuah pertanyaan dari materi yang telah kita bahas pada hari ini. Nanti waktunya ada 20 detik. Kalian harus menjawab. Kalau misalkan salah dalam waktu 20 detik tersebut, kalian bisa memilih kotak lagi di angka yang berapa. Nanti kalian harus memecahkan kotak itu, jawaban dari kotak itu, dan harus habis semuanya. Oke, siap? Oke. Bisa Siap. dimulai teman-teman. Let's go. Kita mulai ya. Yuk. Oke. Oke. Untuk
1. Kita pilih angka 1 ya. Waktunya ternyata 30 detik ya. Oke. Kita mulai dari sekarang. Pertanyaannya, Candi Badut diduga beraliran Dewa Dewa Siwa, B. Prambanan, C. Borobudur, D. Dinoyo. A. Jawabannya adalah Dewa Siwa. A. Dewa Siwa. Yakin? Kita kunci jawabannya kalau sudah yakin. Yakin, sangat-sangat yakin. Oke, benar. Untuk selanjutnya, sebentar ya. Oke. Sisa ada 5, ada 6 angka. Untuk angka selanjutnya, mau angka berapa? Kita buka angka kedua. Bisa dilihat, di sini ada sebuah gambar bangunan. Gambar tersebut bangunan dari A. Dewa Siwa, B. Dinoyo, C. Badut, D. Prambanan. Jawabannya adalah C. Prambanan. C. C. Badut. Atau D. C. Badut. Oke, Oke. untuk selanjutnya tersisa ada 5 kotak. Oke, untuk selanjutnya mau angka nomor berapa? Berapa sih? Tiga. Angka 3. Kita buka ya. Candi Badut diduga dibangun oleh Raja Bajayana dari Kerajaan Kanjuruhan berdasarkan prasasti apa? Kesimpulan dari materi hari ini sebenarnya tingkah sejarah itu kita pelajari meskipun kita sudah ada di masa sekarang. Padahal kan kita udah di masa depan, bukan di masa lalu, sedangkan sejarah itu masa lalu. Nah, pentingnya kita tahu sejarah itu apa sih? Kita kan sekarang juga punya agama, punya adat istiadat, pasti semuanya ada sejarah. Kita nggak akan tahu mengenai tentang agama atau adat istiadat kalau kita nggak tahu sejarah itu terlebih dahulu. Untuk kesimpulan pada materi hari ini, saya persilakan untuk Kak Sony membaca Boleh. yang ada di PPT kesimpulannya. Silakan. Kerajaan kecil ini membuktikan bahwa kita harus menjadi pemenang untuk berbuat sesuatu bagi dunia. Kekalahan sekecil dan sebesar apapun tidak semestinya menghalangi kita mengupayakan yang terbaik dalam bidang masing-masing, karena kekalahan saat ini bisa menjadi kunci kemenangan di kemudian hari, dan musibah hari ini adalah janji dan pengharapan dan masa depan yang lebih baik. Semoga kita mampu mengartisi setiap kekalahan dan musibah dalam hidup kita, sebagaimana Kanjuruhan, kerajaan kecil di Jawa Timur yang berhasil melakukannya ratusan tahun silam. Oke, mungkin sekian ya untuk materi hari ini. Jadi semoga materi yang hari ini kita bahas bisa bermanfaat, kita bisa mengambil Amin. banyak ilmunya, dan semoga teman-teman semua nanti ke depannya bisa langsung berkunjung ke Candi Badut dan candi lainnya ya. Siap. Kita tahu semua ada banyak contoh-contoh bangunan, adat istiadat daerah mengenai sejarah lokal. Terima kasih untuk semuanya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Tidak, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi. Waalaikumsalam.